Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianun Nurhapsari dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan mapel geografi. Siklus dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana didefinisi sebagai bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 didefinisikan mengenai bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam, contoh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Bencana non-alam disebabkan oleh non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi. Bencana sosial bencana yang disebabkan oleh manusia. Definisi bencana seperti dipaparkan di atas mengandung 3 aspek. 1. Terjadinya peristiwa atau gangguan tersebut mengancam dan merusak. 2. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam penghidupan. 3. Ancaman mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi sumber daya mereka. 2. Jenis dan karakteristik bencana. 1. Bencana alam geologis. Letusan gunung api dapat merusak struktur bangunan, biasanya ada tanda peringatan dan dapat diprediksi. Aliran lava dapat mengakibatkan kebakaran. B. Longsor. Munculnya mata air secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, dan pintu dan jendela sulit untuk dibuka. C. Gempa bumi. Lokasi kejadian tertentu akibatnya dapat menimbulkan bencana berpotensi terulang kembali belum dapat diprediksi. D. Tsunami. Kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut. Ketinggian gelombang tsunami berbanding terbalik dengan kecepatannya. 2. Bencana alam klimatologis. A. Banjir. Jenis banjir bandang adalah banjir besar terjadi secara tiba-tiba. Banjir hujan ekstrim terjadi selama 6 jam. Banjir luapan berlangsung lama. Banjir pantai disebabkan angin laut atau taufan. Banjir hulu tingginya debit air mengalir. Karakteristik kejadian berlangsung lama atau cepat atau tidak diketahui, terkait dengan musim, mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur, dan dapat memutus akses. B. Badai. Jenis badai siklon trofu, pusaran bergerak dengan radius 150-200 km. Tornado, pusaran bergerak dengan kecepatan 72-480 km per jam. C. Kekeringan. 1. Akibat alamiah. Kekeringan meteorologi terkait tingkat curah hujan. Kekeringan hidrologis terkait dengan kekurangan air permukaan. Kekeringan pertanian terkait dengan kekurangan tanah. Kekeringan sosial ekonomi terkait dengan kekurangan yang memberi dampak kebutuhan sosial ekonomi. Kekeringan hidrotopografi terkait dengan tinggi air sungai. 2. Akibat ulah manusia. Kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber air. D. Kebakaran hutan. Dampaknya kerusakan hutan, polusi udara, gangguan pernafasan, dan iritasi pada mata. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteoroid, dan komet yang melintas di dekat bumi memasuki atmosfer bumi. 3. Siklus penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan berisiko timbulnya bencana. 4. Prinsip dalam penanggulangan bencana: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna, transparansi, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi. Tujuan penanggulangan bencana: memberikan perlindungan kepada masyarakat, menyelaraskan peraturan undang-undang, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi, mendorong semangat kerja gotong royong, dan menciptakan perdamaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.